Kita lanjutkan. Alasan perawatan menjadi pembahasan antropologi. Merupakan sistem sosial budaya. Jadi perawat itu kan memperhatikan sistem sosial budaya yang mengkaji kehidupan berhasanah, baik berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan bidang profesi lain, misalnya pendidikan peranan profesi, pendidikan bagi peranan profesional, interaksi peran profesional, kebebasan wanita dalam peran profesional. Sebentar. Dan profesi keperawatan merupakan bidang pengalaman yang menarik bagi antropologi, karena kita mempelajari metodologinya. Nah, kajian antropologi keperawatan ini dimulai pada tahun 1936 oleh Brown. Pada tahun 1968 hanya terdapat 8 orang antropologi yang berkecimpung dalam pendidikan keperawatan. Dan pada tahun 1969 Leninger menemukan 19 tulisan tentang keperawatan dalam konteks antropologi. Sekarang semakin banyak antropologi dan tulisan-tulisan antropologi keperawatan. Nah, pendidikan keperawatan pun berkembang. Pada tahun 1976 di Amerika terdapat 14 sekolah yang menawarkan pendidikan keperawatan PhD. Tahun 1980 ada 21 sekolah. Tahun 1976 ada 437 dokter perawat. Nah, kita belum banyak ya. Dokter perawat itu ya sekarang udah ratusan ya. Di tahun 2020. Setelah berapa puluh tahun itu? 40 tahun. Perawat ini lebih berpendidikan dan perawat lebih fokus pada profesionalitasnya dan keinginan untuk lebih maju. Nah, lembaga pendidikan keperawatan tertua sudah bisa ditebak. Lembaga pendidikan tertua ada di Amerika. Rumah sakit yang punya pendidikan 3 tahun. Program diploma yang pertama ada 3 buah di Amerika pada tahun 1873, di mana kita masih banyak ya pendidikan perawat di 3. Di sana sudah mulai pada tahun 1873. Tahun 1880 ada 15 buah. Dan tahun 1910 ada 1023. Mulai tahun 1910 sampai 1920 mulai didirikan University of Bachelor Science of Nursing. Nah, ini S1 ya, beda dengan diploma. Nah, Bachelor Science of Nursing ini memberikan dasar ilmiah bagi perawat termasuk ilmu dan perilaku, serta perilaku fisik. Tahun 1952 terdapat program Associate Degree Program yang diberikan dalam pendidikan 2 tahun pada Community College. Nah, sejarah perkembangan keperawatan sebelum kemerdekaan di Indonesia ya. Ini kita sekarang membahas sejarah pendidikan keperawatan di Indonesia. Sebelum 1945, perawat adalah penduduk pribumi yang disebut Volkleiger. Ini istilah Belanda ya. Ziekenopasser, penjaga orang sakit. Karena kan memang saat itu kita sedang dijajah oleh Belanda ya. Rumah sakit Binnen Hospital di Jakarta didirikan pada 1799. Nah, pada masa VOC yang berkuasa, maka Gubernur Jenderal Inggris, Raffles, masih ingat pelajaran SD ya, itu mempunyai semboyan kesehatan adalah milik manusia, dan pelayanan kesehatan dalam bentuk imunisasi ini sudah diberikan. Imunisasi cacar, perbaikan perawatan jiwa dan perawatan tentara, serta pelayanan kesehatan. Nah, mulai pada tahun 1819 di Jakarta didirikan beberapa rumah sakit. Misalnya Rumah Sakit Satvorban di Glodok. Tahun 1919 pindah di Salemba, namanya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Jadi cikal bakal rumah sakit yang pertama itu adalah RSCM. Nah, pada 17 April 1972 PPNI dilahirkan di Jakarta. Jadi kapan hari ulang tahun PPNI? 1972, 17 April 1972. Tahun 1983 PPNI bekerja sama dengan CHS atau Depkes dan organisasi lain mengembangkan profesinya. Tahun 1985 dibuka pendidikan S1 keperawatan yang pertama kali, yaitu di Universitas Indonesia di Jakarta. Nah, pada tahun 1997 PSIK-UI berubah statusnya menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan PSIK-UI, FIK-UI. Nah, pada tahun 1998 kurikulum pendidikan nurse disahkan dan digunakan, dan pada tahun 2008 FIK Unisula berdiri.
perubahan yang cepat, sulit menggambarkan profesi perawatan pada masa kini. Nah, ini tantangannya adalah sulit menggambarkan profesi keperawatan pada masa kini, di mana studi tentang sejarah profesionalisasi perawatan menjadi hal penting. Pendidikan profesi keperawatan mengandung banyak masalah perilaku yang berkaitan dengan peran dan profesionalismenya. Bagaimana masalah perilaku pada antropologi perawat dapat dijelaskan? Nah, ini akan kita jawab setelahnya. Apa saja masalah profesi keperawatan pada aspek perilaku dan antropologi? Ini kita bahas di sini ya. Proses ini dimulai ketika penerimaan calon perawat, di mana sekarang calon perawat itu ada yang terjebak dalam itu tadi, ini bukan pilihan saya passionnya bukan di sini dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang siswa, tidak semuanya dari IPA, ada yang dari IPS dan lain sebagainya. Motivasi yang rendah berbeda-beda, ada yang motivasinya tinggi, ada yang motivasinya rendah. Pendidikan dan pengalaman pendidikan pun mempengaruhi, ada yang dari perawat fresh graduate dari SMA, SMK, ada yang benar-benar dari SPK dan lain sebagainya. Pola-pola karir, ada yang memang pengen berjenjang karir tinggi, ada yang penting saya bisa kerja. Peran serta spesialisasi profesional. Nah, ini adalah masalah-masalah dalam keperawatan. Masalah lain adalah frustasi perawat. Meningkatnya frustasi perawat karena perbedaan citra mereka atas apa yang seharusnya ia lakukan. Misalnya memberikan keperawatan pada pasien di tempat tidur, ini kan suatu hal yang sensitif gitu ya. Memandikan, membreastfeed dan lain sebagainya, ada yang tidak berkenan dan lain sebagainya. Kenyataan apa yang mereka lakukan, tidak hanya dunia perawatan, tapi fungsi administrasi juga dilakukan. Memberikan obat, mencatat askep, nah ini kadang menjadi masalah lain bagi perawat. Hubungan yang kaku antara perawat dan dokter, di mana masih ada pengaruh zaman Belanda bahwa perawat itu adalah pembantu dokter, padahal sebenarnya tidak, perawat adalah pembantu pasien. Posisi yang tidak jelas dalam profesi. Pendidikannya tinggi tapi pengakuan profesionalitasnya masih rendah. Nah, gambaran siswa perawat Ballard di Universitas California ini berasal mereka gambaran perawat yang di California itu berasal dari kelas menengah ke atas. Sebagian besar berkulit putih, sudah berpikir karir pada usia muda, dipengaruhi oleh keluarga profesional dan pelayanan kesehatan. Peran teman dekat atau keputusan untuk melanjutkan karir perawat atau tidak. Berbeda dengan di Indonesia yang masih menganggap jenjang perawat adalah masih rendah. Kebudayaan siswa terbentuk karena sikap curiga terhadap maksud dari dosen mereka. Siswa ragu terhadap kriteria yang digunakan dosen untuk menilainya. Nah, ini kan juga ada kan gambaran kebudayaan siswa atau mahasiswa mencurigai dosennya tidak mau memberikan ilmu yang nilai yang tinggi karena diharapkan nanti menyaingi dosennya. Tentu tidak. Berlaku teknik fronting atau unjuk diri bila manajemen dosen dimaknai sebagai impression management, manajemen yang berdasarkan kesan. Nah, ini gambaran kebudayaan siswa ini terbentuk struktur sikap dan mental siswa yang berpengaruh terhadap penghargaan profesi di kemudian hari. Ini adalah masalah-masalah perawatan. Nah, dilema perawat menurut Benny dan Benis. Peran perawat antara ideal dan reality. Hubungan perawat dengan dokter yang masih kaku dan dorongan ke arah profesional. Nah, peranan perawat yang tadi saya bahas ideal dan kenyataannya, stereotip peran perawat yang ideal sebagai pengganti ibu. Ini berdasarkan Sulzman 1958. Mengapa perawat itu banyak yang perempuan? Karena perawat itu kemanusiaan, gitu ya, feminim, gitu ya, menggambarkan kasih sayang, keintiman, kehadiran diri. Nah, ini diidentikan dengan perawat dan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini anak adalah pasien dan ibu adalah perawat. Digambarkan juga bidadari penolong yang merapikan tempat tidur, menempuk bantal, menempelkan tangannya yang sejuk di dahi pasien. Ini citra tradisional ya. Melalui sikap kemampuan profesionalnya, maka perawat menenangkan dan meningkatkan proses penyembuhan. Nah, ini menimbulkan gambaran yang berubah. Ini mungkin juga terjadi pada diri kalian.
mungkin ada yang menganggap punya ideal diri aku tuh anggun, suka berdandan, atau ada juga karakter Maza yang aku tuh cewek bebas, suka bergaul dan modern. Aku dari latar belakang aku tuh gaul habis, aku tuh anak metal misalnya. Haruskah aku menjadi seperti ini? Keibuan, penuh cinta kasih, menghadirkan diri, intim terhadap pasien, ya. Haruskah aku merubah karakter dasarku untuk bisa menjadi seperti ini? Nah, ini tantangan bagi seorang perawat. Nah, gambaran perawat atau nurse. Di masa depan, nurse itu harusnya berkepribadian cerdas, komunikatif, cekatan, koordinatif, terampil, dan lain-lain. Inilah gambaran nurse. Nah, idealnya seperti itu. Sekarang kenyataannya, konsep citra perawat dalam pikiran sebagian besar perawat adalah seperti Florence Nightingale. Dia keibuan, dia menolong yang lemah. Nah, itu bagus ya. Konsep citra perawat tersebut laksana dalam konteks rumah sakit modern. Sekarang konteks rumah sakit modern itu perawat harus cerdas. Kenyataannya, perawat profesional telah banyak meninggalkan sisi tempat tidur pasien. Dia sudah tidak ada di tempat tidur pasien, di sampingnya, tetapi sudah berkecimpung di ranah pengembangan profesinya, pengembangan aktualisasi diri dan ilmunya. Memutuskan konflik peran pengganti ibu dengan peran penyembuh dengan cara mengganti fungsi keibuan dari peran perawat. Nah, banyak rumah sakit yang menggunakan pembantu perawat atau perawat yang kurang terdidik, alasannya lebih ekonomis. Perawat terdidik digunakan pada area supervisi dan manajerial. Perawat yang suka merawat si pasien menghindari tanggung jawab administratif dan pos administratif menjauhkan para perawat dari pasien. Karena peran-peran administrasi itu justru menjauhkan dari pasien, atau pasien terabaikan. Akhirnya perawat frustasi karena harus berada di samping pasien dengan fungsi yang lain, yaitu menulis askep dan rapat komite. Nah, sekarang bagaimana hubungan perawat dan dokter yang kaku? Ini ada sebuah alibi atau anggapan dari dokter bahwa perawat adalah non-profesional, profesi non-profesional yang tugasnya lebih banyak untuknya daripada untuk pasien, untuk dokter ya. Dianggap sebagai pelayan dokter, bukan sebagai rekan sejawat atau kolega. Nah, adanya hubungan atasan bawahan yang bersifat kaku ini, maka menimbulkan rasa sakit hati pada perawat. Kelebihan pendidikan dokter dan kemampuan diagnosis ini membuat perawat sangat terbatas dan dianggap seperti itu oleh dokter. Nah, peran perawat yang fleksibel, yaitu menyiapkan pasien untuk diperiksa dokter. Komunikasi informal biasanya lebih efektif dalam hubungan perawat dan dokter. Ini yang menyebabkan tadi hal tersebut terjadi. Nah, ini yang akan menyebabkan tantangan di masa depan kita adalah mendorong profesi perawat ini menjadi suatu profesional, suatu profesi yang profesional. Dimana sekarang ini peran perawat mungkin di Indonesia masih vokasional ya, lebih banyak melaksanakan tindakan vokasi. Nah, padahal tantangan sarjana dan keperawatan nurse itu kemarin sih masih terbatas. Kalau sekarang kan sudah banyak ya. Ini harusnya dirubah menjadi mindset profesional. Nah, ini punya tantangan di mana rumah sakit itu harus menyadari bahwa perawat itu adalah suatu profesi yang dilatar belakangi oleh ilmu yang tercukupi gitu ya. Nah, maka institusi pendidikan ini harus bisa menjembatani antara kebutuhan rumah sakit dengan tenaga didiknya. Nah, ini adalah sikap positif yang menentukan perkembangan profesi keperawatan di masa depan. Nah, seperti ini apa yang bisa saya sampaikan. Jadi tantangan ke depan kita masih banyak untuk bisa mendorong peran perawat ini menjadi peran yang sangat profesional gitu ya. Dimana dari peran vokasi D3 kita tingkatkan menjadi S1, maka sarjana keperawatannya harus lebih banyak dan mendukung minat rumah sakit untuk menganggap dan membutuhkan perawat-perawat yang mempunyai tingkat pemikiran yang maju dan tetap masih bisa di sisi pasien. Nah, ini peran dari institusi pendidikan sebenarnya, tantangannya. Seperti itu, harapan kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.